Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali. Sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya sekarang. Tanggal 31 Desember di Jalan Batu Ceper Raya. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donat sampai pom bensin itu hancur jalannya. Tolong Pak Gubernur segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat. Kalau banjir tetap banjir di sini. Hancur semuanya. Tolong Pak Gubernur. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Selamat tahun baru kepada pemirsa Cokro TV. Semoga tahun 2023 ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Dan apa yang Anda cita-citakan semoga tercapai dan menjadi berkah. Amin. Masih dalam suasana tahun baru, saya mau bahas yang ringan-ringan saja. Ini terkait program sumur resapan Anies Baswedan yang kembali memakan korban. Sumur resapan Anies ibarat ranjau di Jakarta. Meski Aniesnya sudah lengser, tapi ranjau-ranjau itu akan tetap memakan korban kapan saja. Sahabat saya, Isyana Bagus Oka, pernah terperosok mobilnya ke sumur resapan itu. Untung waktu itu yang mengendarai mobilnya hanya drivernya saja, tidak ada Sis Isyana dan keluarganya. Waktu itu beritanya juga sangat ramai karena Anies masih menjabat. Sekarang ranjau Anies bernama sumur resapan kembali memakan korban. Ada mobil molen di Jalan Batu Ceper Raya di Jakarta Pusat yang terperosok. Kejadiannya di akhir tahun 2022, tanggal 31 Desember, sebuah truk molen terperosok ke dalam sumur resapan yang posisinya ada di jalan. Sumur resapan yang dibangun di tengah jalan merupakan ide yang sangat konyol. Jalan yang sudah bagus-bagus dilubangi, kemudian ditutup dengan bahan seadanya, tujuannya konon untuk mengalirkan air yang tergenang di jalanan. Tapi faktanya banjir tetap, malah jalan-jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Menurut pengakuan warga di Jalan Batu Ceper Raya itu, banjir tetap saja ada. Sumur resapan tidak mampu menampung limpahan air. Ini ibarat mau menguras kolam dengan memakai handuk. Harusnya kalau limpahan air banyak dibuatkan saluran atau drainase di pinggir jalan yang mengalirkan melalui gorong-gorong yang disambungkan ke sungai besar atau waduk yang berfungsi menampung air. Ide sumur resapan tujuannya hanya untuk meresap anggaran saja. Waktu membangun, mengeluarkan anggaran, ternyata tidak sukses, bahkan merusak jalan. Nah, nantinya akan keluar lagi anggaran untuk memperbaiki. Anggaran sumur resapan tahun 2021 saja sebesar 400 miliar. Tapi hasilnya ya tetap banjir dan jalanan malah rusak dan terbukti membahayakan pengguna jalan. Tahun 2022 anggaran sumur resapan sempat dianggarkan 300 miliar karena waktu itu Anies masih menjabat, kemudian dikurangi menjadi 120 miliar. Untuk tahun 2023 sumur resapan masih ada tapi anggarannya tinggal 1 miliar saja
dipotong 18,7 miliar dari anggaran waktu Anies menjabat 19,7 miliar. Ini penghematan yang luar biasa. Karena sumur resapan ala Anies tidak hanya terbukti gagal, tapi membahayakan. Di era pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tetap ada sumur resapan. Tapi konsep sumur resapan yang dia pakai berbeda dari konsep sumur resapan ala Anies yang ngawur. Apa bedanya? Sumur resapan konsep Heru untuk konservasi air tanah, bukan untuk penanggulangan banjir. Sumur resapan untuk konservasi air tanah akan membuat lubang sedalam 20-60 meter sampai ketemu lapisan pasir. Tujuannya agar sumber air tanah di Jakarta tetap terjaga. Kalau era Anies, ada jalur jalan yang banjir dan tergenang air akan langsung dilubangi jalan-jalan itu untuk dibuat sumur-sumur resapan. Ternyata limpahan air tidak tertampung, malah jalanan makin rusak. Penanggulangan banjir era Heru akan kembali pada era Ahok dan Jokowi. Mengeruk sungai-sungai dan waduk, merampungkan sodetan Kali Ciliwung, normalisasi sungai, membangun tembok pertahanan dari rop Laut Utara, dan memaksimalkan rumah-rumah pompa. Lebih dari itu, Pak Jokowi sudah meresmikan waduk-waduk penahan air di wilayah atas Jakarta di daerah Bogor agar menahan air dan tidak langsung turun ke Jakarta. Penanggulangan banjir era Anies sudah terbukti gagal total, bahkan membahayakan karena dimulai dari ide yang konyol, bukan dari hasil penelitian dan kajian, tapi dari tatanan kata-kata. Anies punya teori memasukkan air ke dalam tanah, tidak mau membuang air ke laut, kemudian sungai-sungai yang semakin menyempit dan dangkal dibiarkan dengan alasan naturalisasi sungai. Karena baginya tidak ada yang disebut dengan banjir, itu hanya parkir air. Untuk melaksanakan ide konyolnya, memasukkan air ke dalam tanah, Anies melubangi jalanan Jakarta dan kawasan-kawasan lainnya dengan sumur-sumur resapan. Hasilnya, ya banjir tetap ada, jalanan ambles juga iya. Sumur resapan tak hanya gagal, tapi membahayakan. Kita tidak tahu di mana lagi ranjau-ranjau Anies bernama sumur-sumur resapan itu akan kembali memakan korban. Karena era Anies sangat masif menggali lubang di mana-mana untuk membuat sumur-sumur resapan. Saya setuju dengan suara warga yang direkam di video di awal. Pejabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, segera melakukan evaluasi soal sumur-sumur resapan itu yang dibangun di era Anies. Perlu disisir kembali sumur-sumur resapan yang potensial membahayakan, yang harus segera ditutup dan dibeton agar tidak membawa korban pengguna jalan lagi. Anies sih sekarang enak, keluyuran kemana-mana. Tapi ranjau-ranjau yang dia bikin bernama sumur-sumur resapan di jalanan Jakarta sewaktu-waktu bisa memakan korban. Sebagai warga Jakarta, saya hanya ingin menegaskan, sudah cukup Jakarta yang dirusak Anies. Jangan biarkan Indonesia juga ikut dirusaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.